dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin utawi endi-endine kawula, ada seorang hamba sahaya yang tazawwaja mau menikah bi ghairi idzni mawalihi, tapi tanpa seizin tuannya, ya, tanpa seizin walinya. Jadi budak itu ada tuannya. Au ahlihi, kalau tidak izin tuannya ya keluarganya, fahuwa ahirun. Ahirun itu artinya ai kazanin, koyok dene wong sing berbuat zina. Jadi walaupun nikah tapi nikahnya tidak seizin tuannya atau keluarganya, maka walaupun nikah bagaikan zina. Artinya ini bisa diartikan nikah yang fasid, nikah yang rusak, bahkan bisa diartikan nikah yang batal. Nah, sekarang kriterianya budak itu seperti apa kan begitu? Jadi sekali lagi budak ini pada masa-masa awal Islam. Jadi tidak boleh kita samakan budak itu dengan pembantu misalnya, asisten rumah tangga. Karena banyak TKW kita di luar negeri sana dikategorikan sebagai budak, itu juga ada. Jadi sekarang ini insya Allah perbudakan sudah tidak ada. Tapi kalau toh ada, hadis ini yang harus dipakai. Itu. Baik, hadis berikutnya ini hadis rawahu Ahmad ya, wa Abu Dawud, dan dianggap sahih oleh Imam At-Tirmizi. Ya, hadis yang berikutnya yang ke-800, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u, nah ini Pak, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, ya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaq alaih. La yajma'u, mboten oleh ngumpulaken, dadekno siji, dinikahi, bainal mar'ati, ing dalem antarane wong wedok, seorang perempuan kita jadikan satu, kita nikahi, wa ammatiha, bersama dengan tantenya. Aku jane ya seneng sampean Dik, tapi ya cinta mbek tantemu. Ya boleh tak rabi kabeh karo-karone. Itu tidak boleh. Ya, itu haram hukumnya. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa khalatiha. Demikian juga tidak boleh mengrabi dia menikahi dua-duanya antara seorang perempuan dengan tantenya. Kalau ammah itu tante dari ayah, jadi adiknya ayah, atau saudara perempuannya ayah. Tapi kalau khalah itu tante tapi saudara perempuannya ibu, itu sama-sama tidak boleh. Sama-sama tidak boleh. Tapi kalau anaknya, jadi misalnya begini, siapa ya, yang dua bersaudara sama-sama putri gitu, ya misalnya, itu dua bersaudara putri lalu punya anak. Lah ini anaknya kita mantukan, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dengan keponakan yang dari ayah. Jadi itu seperti itu. Maka boleh monggo jenengan misalnya karena saking sugihe timbange warisane dipek wong liya gitu, wis dirapikno ambek ponakan dhewe ae. Misalnya kayak gitu. Itu kalau anaknya saudara perempuan itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau saudara laki-laki, jadi keponakan yang dari saudara laki-laki. Tapi kalau ini la yajma'u itu yang dimaksudkan adalah ada seorang perempuan ini punya tante, baik tantenya itu dari ayah maupun dari ibu, maka hukumnya haram. Itu beda lagi dengan apalagi dengan saudara kakak
kakak adiknya, itu malah lebih haram lagi. Kecuali kalau salah satu sudah dicerai atau salah satu meninggal, itu boleh. Itu hadirin hadis yang kita kaji pagi hari ini. Artinya ada beberapa garis-garis yang boleh kita nikahi dan yang tidak boleh kita nikahi. Termasuk juga sistem pernikahan yang juga harus memenuhi syarat dan rukunnya, seperti beberapa waktu lalu yang sudah kita kaji bersama. Baik jamaah sekalian, saya kira itu. Apa perlu nambah lagi ya? 801 misalnya, 799, 801. Wah, ini. Oh, kalau ini hubungannya dengan Pak, larangan nikah. Ya, larangan nikah. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Maimunah wa huwa muhrimun. Jadi awalnya tadi ada larangan menikahi seorang perempuan. Ini hadisnya kayaknya kelewatan ini. Sebelumnya ada di, saya lihat di kitab saya dulu ya. Ini Pak. Pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Nah ini Pak. Awalnya di situ. Jadi haram hukumnya ya, menikah pada waktu kita sedang berikhram, baik ikhram haji maupun ikhram umroh, sebelum selesai ikhram kita. Jadi la yunkihul ya, la yangkihu, kalau yangkihu itu menikah ya, kita sedang ikhram menikah, itu tidak boleh. Wala yungkihu, dan juga tidak boleh menikahkan ya. Samsudin mengantarkan jamaah umrohnya, tiba-tiba ada yang kebelet nikah di sana karena waiting tresno jalanan sokong glibet. Itu sering terjadi Pak ya. Beberapa kali saya mengantarkan umroh itu sering terjadi cinlok. Apa cinlok itu? Cinta lokasi. Wis tuwek-tuwek bareng ngono sing model ngoten niku. Lah mek ngono sing kepengin langsung dinikahkan harus selesai napa? Tahallul. Nggih, baru dinikahkan. Itu seperti itu. Jadi la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Dalam riwayat lain la yahtubu wa la yuhtabu. Terus mengkhitbah aja tidak boleh, atau mengkhitbahkan orang lain, melamar di waktu ikhram haji maupun umrah, itu tidak boleh. Nah, di sisi lain ini hadis yang sedikit kontroversi, tapi hadis ini menjadi muqabalah khusus untuk Kanjeng Nabi. Tazawwajan nabiyyu, lah ini yang tadi saya bacakan dari Ibnu Abbas. Tazawwajan nabiyyu Maimunata wa huwa muhrimun. Jadi, pernah Kanjeng Nabi itu menikahi salah seorang istri beliau yang bernama Maimunah. Mungkin pernah dengar ya Pak ya. Ini yang kemarin saya viralkan di grup-grup itu, renungan saya dari IKADI itu tentang sahabiah Maimunah itu. Itu dinikahi Kanjeng Nabi sesaat ketika beliau muhrimun, sedang ikhram. Loh, Kanjeng Nabi kok boleh? Ini hak prerogatifnya Allah untuk membolehkan seorang nabi yang tidak boleh kita ikuti. Kanjeng Nabi boleh menikah 9 orang istri. Ya, kalau jenengan jangan norok bontek. Ya Alvan ya. Tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kita dibatasi maksimal berapa Pak? 4 ya. Jangan kok gak tahu kabeh. Kita gak wani wayuh ya. Gitu ya. Jadi ngapunten, kita maksimal 4, tapi Kanjeng Nabi boleh lebih dari itu. Ya, ini contohnya seperti itu. Jadi hadis ini kalau toh dipakai, ini khusus Kanjeng Nabi. Kita tidak boleh ikut. Tapi ada juga riwayat lain dalam riwayat Muslim ya, dari Maimunah itu sendiri, beliau mengatakan an-nabiyya tazawwajaha wa huwa halalun. Nah, ini. Jadi ternyata riwayat itu dibantah lagi oleh sanad yang langsung dari istri beliau Maimunah. Oh enggak kok, waktu itu beliau menikahi saya sesaat setelah tahallul.
setelah tidak ikhram lagi. Jadi memang Sahabiyah Maimunah ini kan seseorang putri yang dulunya suaminya itu orang kafir, Pak. Ya, orang kafir, terus terjadi KDRT apa KDRW gitulah ya. Semacam itu, dicerai sama ini. Lah terus ikut Kanjeng Nabi. Ya, ikut Kanjeng Nabi dalam hijrah apa itu ke Madinah, kemudian kembali ke Mekah, itu terjadi semacam apalah ya. Orang Mekah itu enggak suka kalau Kanjeng Nabi kembali lagi ke Mekah. Dan sebagainya. Akhirnya si Maimunah ini menyatakan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah melalui penyambung lidahnya waktu itu ya. Itu. Maka hal ini juga menggambarkan bahwa ketika saya sering ditanya orang, boleh enggak seorang putri itu memulai duluan untuk bilang bahwa saya ini suka padamu misalnya. Terutama seorang janda itu boleh ya mengatakan duluan itu, daripada ngenteni keputusannya Pak siapa itu Raufun kesuwen nembak duluan, orang-orang sekarang bilang itu. Ya, itu boleh. Itu sama dengan Khadijah kan begitu ya. Khadijah duluan kan yang menyatakan senang sama Rasulullah. Gitu. Tapi idealnya memang harus laki-laki sebaiknya gitu. Tapi kalau ada perempuan yang duluan itu juga boleh. Itu seperti itu. Lah Maimunah ini kemudian dinikahi Rasulullah karena waktu itu sedang umroh ya. Jadi akhirnya ya tidak langsung seperti itu. Sesaat setelah beliau tahallul, setelah ihram selesai, nah beliau menikahi Maimunah. Dan sahabat Maimunah ini orang yang benar-benar ingin berperan untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah bersama Rasulullah. Jadi beliau ini saking cintanya kepada dakwah Islamiyah, Pak. Ya, jadi apapun yang terjadi. Nah, sehingga beliau ini setelah Rasulullah wafat, beliau ini yang selalu apa yang menjadi pesan-pesan Rasulullah itu beliau amalkan. Ngajinya terus, bahkan menurut riwayat itu sampai beliau sahabat Maimunah ini, istri Rasulullah Maimunah ini, sampai wafatnya ini dalam keadaan buatan sholat, zikir atau baca Quran. Karena itu adalah wasiatnya Rasulullah, pesannya Rasulullah. Dan ini juga menunjukkan kepada teman-teman putri kita, ibu-ibu kita, jangan patah semangat walau seorang ibu. Seorang ibu harus tetap berjuang di jalan Allah. Jadi tidak ada istilahnya sumur, kasur, dapur ya. Jadi kita harus sama-sama berjuang di jalan Allah, beribadah karena Allah, dan menambah pahala, menyempurnakan pahala, meraih ridha Allah, sebagaimana halnya bapak-bapak yang juga mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sangat saya hormati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan, Pak ya? Tidak ada, Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limasyayikhina wa liulama'ina wa lihabaibina wa liasatidina wa lidhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Ya Allah, seluruh jamaah kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, para leluhur sesepuh kami, baik yang sudah mendahului kami maupun yang masih bersama kami. Orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup bersama kami, sehatkan jiwa raganya, sembuhkan segala sakitnya, bahagiakan mereka. Ya Allah, mereka yang sudah di alam barzah, terimalah amal-amal soleh mereka, ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan alam kubur mereka, jadikan sebagai nikmat surgamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma dufa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma zahara minha wa ma batan
في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, musibah, wabah, virus khususnya corona ya Allah. Ya Allah, khususnya jauhkan kami dari seluruh penyakit-penyakit dan virus-virus kami yang menimpa kami ya Allah. Dan juga selamatkan kami dari fitnah-fitnah kehidupan dunia dan azab akhirat kami ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqamah dengan rizkimu yang halal barakah melimpah untuk bekal ibadah, membina putra-putri yang solih solihah ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun wa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Reno? Ya. Ya Reno. Ya no.